Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Komisi 4 DPRD Kaltim mendukung keputusan pemerintah yang mewacanakan sekolah tatap muka mulai bulan Juli 2021. Namun demikian, semua pihak diharapkan tetap waspada karena penyebaran virus corona belum berhenti dan berpotensi menulari para pendidik dan para siswa. Berikut informasinya. Di Kota Samarinda sejak 8 Maret 2021 sudah ada sekolah yang melaksanakan pendidikan tatap muka. Itu terjadi pada 4 sekolah yang dijuluki Sekolah Tangguh di Kelurahan Barambai, Samarinda Utara. Bulan April nanti direncanakan menyusul 5 sekolah lagi, yakni SD 22 di Barambai, SD 10 di Sambutan, SMP 30 Pampang, SMP 23 Makroman, dan SMP IT Madinah. Dimulainya sekolah tatap muka lantaran sudah terjadi tren penurunan kasus COVID-19, bahkan untuk daerah-daerah di pinggir kota Samarinda, kasus aktif virus corona mulai semakin minim, ditandai berubahnya status zona merah menjadi orange dan kuning. Pertanggal 26 Maret, menurut data dari Satgas COVID-19, Samarinda tersisa 602 kasus aktif. Terjadi penurunan dibanding 20 Februari yang mencapai 1.055 kasus aktif. Tatap muka tahun ajaran baru, yaitu bulan Juli, memang dari Komisi 4 sudah membahas dan bahkan sudah hearing dengan Dinas Pendidikan dan juga musyawarah kepala sekolah. Namun demikian, memang keputusan pastinya saat ini sedang dalam proses. Prosesnya artinya gini, bahwa kami dari tim, dari Komisi 4 sedang memverifikasi usulan-usulan dari kepala-kepala sekolah yang siap untuk melaksanakan tatap muka. Karena apa? Karena ini kan perlu persiapan, tidak hanya persiapan infrastruktur ya, misalnya cuci tangan, ada hand sanitizer, ada masker, tetapi bagaimana si siswa ini punya sebuah edukasi, yaitu pada saat dia datang ke sekolahan dan pulang ke sekolahan betul-betul bisa dimonitor dengan baik. Nah, sistem inilah yang saat ini sedang kita sosialisasikan bekerja sama dengan beberapa kepala sekolah, dengan komite sekolah dan orang tua. Sekolah-sekolah di Kaltim diharapkan Komisi 4 DPRD Kaltim aktif untuk mempersiapkan sekolahnya dengan suasana yang baru. Sebab sekolah tatap muka sekarang ini berbeda dengan sekolah offline sebelum adanya pandemi COVID-19. Persiapan yang perlu dilakukan pihak sekolah diantaranya adalah menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun, serta mengatur kembali jam sekolah serta jarak antar bangku. Komisi 4 mengharapkan sebelum bulan Juli tenaga-tenaga pendidik dan siswa juga sudah mulai divaksin sehingga mengurangi resiko terjadinya klaster penularan virus di sekolah. Tenaga pendidikan sudah, dan alhamdulillah kemarin kan 1 juta vaksin juga datang lagi ke Indonesia. Harapan kita tenaga pendidik juga segera mendapatkan vaksin yang tepat bagi mereka. Harapan kita setelah vaksin paling tidak ada kekebalan tubuh. Tetapi ingat bahwa vaksin ini adalah sebuah upaya kesehatan pada diri kita. Dan jangan lupa tetap 3M bahkan 5M ya. Menghindari kerumunan, kemudian tidak saling berdekatan, kemudian tetap pakai masker, cuci tangan, tetap. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Partai Golkar Kutai Kartanegara baru saja selesai menggelar musyawarah daerah. Hasanuddin Mas'ud yang kini menjadi anggota DPRD Kaltim terpilih menjadi ketua untuk periode jabatan 2021-2026. Target Hasanuddin Mas'ud cukup berat, yakni mengembalikan kejayaan partai itu pada pemilu 2024 nanti. Berikut informasinya.
Baru kali ini jabatan Bupati Kutai Kartanegara tidak dijabat kader Golkar. Pada Pilkada 9 Desember lalu, kader Golkar Randy Ismail hanya menjadi wakil Bupati Kukar berdampingan dengan Edi Damansyah yang telah menjadi kader PDI Perjuangan. Padahal, Kukar dari zaman ke zaman selalu dikuasai oleh Golkar. Partai berlambang pohon beringin itu selalu memenangkan perhelatan politik baik di legislatif maupun eksekutif. Fakta-fakta itulah yang kini berada di tengah pundak Hasanuddin Mas'ud. Setelah terpilih menjadi Ketua DPD Partai Golkar periode 2021 hingga 2026, dia langsung menggeber program konsolidasi, terutama penyusunan pengurus baru dan juga seluruh pengurus kecamatan. Kami dari fraksi Golkar sudah punya program-program, cuma belum bisa kita sebutkan sekarang, tapi pada prinsipnya adalah seluruh anggota fraksi Golkar akan bergerak bersama, makanya judulnya kemarin itu koordinasi dan konsolidasi untuk pembangunan di Kukar. Jadi insya Allah setelah kepemimpinan saya mungkin 14 hari ke depan saya akan memberikan susunan, formatur sudah membuat siapa menjadi ketua, sekretaris dan bendahara dan seluruh anggota, perangkat-perangkatnya. Setelah itu kami akan membuat program, mungkin saya belum bisa sampaikan sekarang, pada prinsipnya adalah program ini untuk membangun atau mengadukan akselerasi pembangunan di Kutai Kartanegara. Saat ini Golkar menempatkan 13 kadernya duduk sebagai anggota DPRD Kutai Kartanegara. Hasanuddin mengatakan untuk pemilu tahun 2024 targetnya adalah 16-19 kursi. Musda kemarin alhamdulillah berjalan baik. Pada prinsipnya saya selaku ketua yang terpilih itu ingin menggabungkan seluruh kekuatan Golkar yang sementara ini memang ada sedikit friksi-friksi dan praksi. Nah, insya Allah dengan kehadiran saya selaku ketua terpilih Hasanuddin Mas'ud, Hamas akan menyatukan semua visi dan misi ke depan. Pak. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Dukungan terjadi pemekaran Samarinda Seberang menjadi daerah otonomi baru mendapat dukungan dari berbagai pihak. Bahkan, Ketua Komisi 1 DPRD Kaltim memastikan tidak akan menghalangi langkah yang sedang diperjuangkan tim pemekaran, sepanjang memenuhi persyaratan undang-undang. Ada nama baru, mulai dimunculkan para aktivis yang berjuang mendirikan DOB atau Daerah Otonomi Baru Samarinda Seberang. Nama baru itu adalah Kota Samarinda Baru, sebagai wacana kota baru jika kelak pemekarannya disetujui pemerintah pusat. Kota Samarinda Baru mencakup 3 kecamatan, yakni Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Palaran, dan Kecamatan Lojanan Ilir. Lantaran belum mencapai 5 kecamatan sebagai persyaratan, maka Ketua Komisi 1 DPRD Kaltim Jahidin meminta kepada para pihak yang terlibat dalam gerakan politik itu melakukan langkah-langkah, terutama meminta kepada pemerintah kota dan DPRD Samarinda memekarkan lagi beberapa kecamatan yang ada. Pemerintah provinsi termasuk DPRD sebagai penyelenggara bagian yang tidak terpisahkan dengan pemerintah provinsi, prinsipnya kita mendukung. Tetapi yang paling penting kita sarankan, karena terkait dengan DOB ini prosedurnya harus dia tempuh melalui pemerintah kota dulu. Tentu dari tim yang terbentuk, tim DOB itu, pemekaran itu, dia harus
ke DPRD Kabupaten Kota dulu bersama dengan wali kotanya. Kalau tahapan itu sudah dilaksanakan baru naik ke tingkat provinsi. Belum genapnya 5 kecamatan sebagai syarat penentuan sebuah daerah otonomi baru dibenarkan juga oleh Rusdiansyah Rash selaku koordinator Gerakan Daerah Otonomi Baru Samarinda Seberang. Dia optimis langkah itu bisa ditempuh karena ini telah menjadi kebutuhan warga Samarinda Seberang dan sekitarnya. Adalah sebuah daerah yang memang cukup representatif untuk dimekarkan. Karena kami berpendapat bahwa satu-satunya jalan untuk bagaimana bisa memajukan Seberang itu ya harus mandiri dan menjadi daerah otonomi baru. Kita tahu bahwa di Seberang itu baru ada 3 kecamatan, baik itu kecamatan Samarinda Seberang, Lojanan, dan Palaran. Untuk menjadi prasyarat menjadi sebuah kabupaten itu minimal 5 kecamatan. Sehingga ada proses yang cukup panjang karena kita butuh regulasi, butuh sebuah dukungan yang kuat dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, kemudian Dewan tingkat 1 dan Dewan tingkat 2 untuk bagaimana secepatnya menghadirkan regulasi agar adanya pemekaran wilayah kelurahan, kecamatan selanjutnya menggenapi menjadi 5 kecamatan. Jalan masih panjang, namun gerakan untuk memisahkan diri dari induknya kota Samarinda bukan tidak mungkin terjadi. Masyarakat Samarinda Seberang sendiri menantikan kapan wacana yang telah bergulir sejak tahun 2016 silam itu menjadi kenyataan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Komisi 1 DPRD Kaltim masih menjadwalkan adanya pertemuan kembali para pihak yang berkompeten dalam hal penanganan kasus ganti rugi tanam tumbuh warga yang kebunnya tergusur karena adanya pembangunan jalan tol Balikpapan Samarinda. Kasus ganti rugi tanam tumbuh warga Samboja yang tergusur pembangunan jalan tol Balikpapan Samarinda belum ada kejelasan. Bahkan DPRD Kaltim belum punya jawaban pasti akan ganti rugi itu dibayarkan pemerintah sesuai tuntutan warga. Nah, ini kemarin kan kita masih mengagendakan untuk rapat kembali untuk mengundang instansi terkait seperti perkebunan, pertanian untuk mencoba lagi memfasilitasi terkait dengan hak-hak masyarakat yang berupa tanam tumbuh yang belum dibayar itu. Sebelumnya kasus itu mencuat setelah 35 kepala keluarga di Samboja, Kutai Kartanegara mendatangi DPRD Kaltim 8 Februari 2021 lalu. Mereka menuntut ganti rugi karena lahan yang tengah mereka tanami digusur untuk membangun jalan tol. Lokasi kebun mereka di sekitar kilometer 38 sampai 58 jalur tol, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Masalah itu dianggap warga sudah berlarut-larut lantaran jalan tol sendiri sudah rampung dikerjakan dan sebagian sudah dimanfaatkan sebagai jalan ekonomis. Warga mengaku sampai tahun 2021 belum ada kejelasan apakah ganti rugi yang mereka tuntut diselesaikan pemerintah. Menjawab hal tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Kaltim mengakui kalau kini pihaknya memfasilitasi adanya pertemuan warga yang menuntut ganti rugi dengan para pihak, seperti Dinas Pertahanan, Dinas Perkebunan, dan Dinas PUPR. Jahidin setuju ada ganti rugi menyangkut tanam tumbuh, namun harus melalui perhitungan yang matang. Permasalahan lahan sesungguhnya sudah tidak ada masalah. Yang tuntutan masyarakat kemarin, kebetulan saya sendiri yang menerima demonya adalah
ganti tanam tumbuh di atas lahan yang terkena perluasan jalan tol ini. Jadi masalah lahan sebenarnya masyarakat tidak mempermasalahkan. Jadi yang dituntut masyarakat adalah tanam tumbuh yang di atas lahan yang terkena pembangunan tol itu. Berapa informasi terakhirnya untuk nilai yang dituntut kemarin dari sekian kelompok masyarakat yang ada di situ? Ini masih bervariasi karena kan belum ditinjau secara akurat. Informasi terakhirnya sekitar berapaan? Lebih dari 2-3 miliar? Saya tidak begitu lihat rinciannya, tapi yang jelas mereka memang belum diganti rugi. Dan kemarin kita sarankan supaya segera diberikanlah hak masyarakat yang ada, karena kalau terkait dengan tanam tumbuh memang itu hak masyarakat mutlak harus diganti gitu. Kalau penggantian tanah saya kira tidak, karena itu tanah negara. Kemudian data kepemilikan mereka juga sebagian ada surat ya sebatas camat, semacam pembukaan lahan, ada juga yang sama sekali tidak memiliki surat. Jadi kalau untuk penggantian tanah memang kita pun tidak mendukung kalau pemerintah langsung membayar, karena setiap pembebasan lahan yang terkait dengan penggunaan APBD, APBN harus. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Seorang pengusaha berinisial AA bergerak dalam transportir minyak PT PEL ditangkap dan dijebloskan ke sel tahanan setelah ketahuan melakukan tindak pidana perpajakan yang merugikan negara hingga 1,6 miliar. Kini tersangka dititipkan di sel tahanan Polsek Samarinda Kota. Kasus-kasus perpajakan bermunculan di Kalimantan Timur, terutama setelah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kaltim Kaltara berusaha keras mengejar para pengusaha nakal yang berusaha mengakali pembayaran pajak. Kali ini menimpa Direktur PT PEL berinisial AA yang bergerak dalam transportasi BBM alias bahan bakar minyak. Tersangka AA ketahuan berusaha memainkan faktur pajak tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Akibat perbuatannya terjadi pajak terutang yang merugikan penerimaan negara sebesar 1,6 miliar rupiah. Telah dilakukan penyerahan barang bukti dan tersangka tindak pidana di bidang perpajakan dari penyidik pegawai negeri sipil kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur melalui Kejaksaan Negeri Samarinda. Pada saat penyerahan barang bukti dan tersangka ini untuk memenuhi penyerahan berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur pada bulan November tahun 2020. Atas penyerahan tersangka sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan. Terungkapnya perbuatan nakal AA dari kasus sebelumnya melibatkan pengusaha minyak lain Heru Purnama Aji. Tersangka pertama ini sudah inkrah dihukum 1 tahun 6 bulan penjara dan kini masih menjalaninya. Dari penelusuran petugas pajak diketahui mulai 1 Januari 2015 sampai Desember 2016. Pengusaha AA ini tidak jujur dan merugikan negara dari sektor pajak sebesar 1,6 miliar rupiah. Kemudian tersangka dijemput aparat hukum dari kediamannya di Cimahi, Jawa Barat. Waktu penahanan 20 hari, kami akan berusaha menyempurnakan surat dakwaan untuk bisa meresum berkas perkara yang begitu tebal dengan dokumen-dokumen tadi, bukti-bukti tadi, sehingga kami akan berusaha maksimal, tim jaksa dari Kejaksaan Negeri Samarinda dan jaksa dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur akan berkolaborasi untuk bisa segera melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Samarinda. Jaksa dan tim perpajakan sudah mengumpulkan barang-barang bukti. Atas perbuatan tersangka AA terancam dijatuhi pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun.
kemudian membayar denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.